Betapa sayangnya Rasulullah SAW pada kita sampai beliau bersabda, kullu ummati dakhalal jannah. Semua umatku pasti akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan dimasukkan ke dalam surga. Para sahabat merasa bingung, kok ada orang yang nggak mau dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kebaikan, kebahagiaan yang abadi. Sehingga bertanya pada baginda Rasulullah SAW, "Faman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang enggan dimasukkan ke dalam surga, wahai baginda Rasul? Dan disitulah Rasul menjelaskan, "Man ata'ani dakhalal jannah." Barang siapa mentaatiku, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man 'asani faqad aba. Dan barang siapa dia bermaksiat kepadaku, nggak mau mentaati Rasul SAW, selalu aja menyalahi apa yang diungkapkan oleh baginda Rasulullah SAW, maka itulah orang-orang yang enggan dimasukkan ke dalam surganya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah pada baginda Rasulullah SAW, ya, wasallimu taslima, ucapkanlah salam penghormatan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah itulah makanya kita sebagai bukti cinta kita pada Rasulullah, harusnya kita banyak membaca salawat. Yang paling singkat mungkin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi manna alaina bifadlihil amim idh manna alaina Muhammadin afdalil khalqi fahadana ila ad-dinil haqq wasiratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Al-Karimul Halim, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh allazi khassa bil khuluqil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi allazina fazu minhu bil hazzil azim. Sadaqallahul azim. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim wa huwa asdaqul qailin, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus pengurus DKM yang saya muliakan, alhamdulillah, tentu puji dan syukur senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang telah melimpah ruahkan nikmat pada kita yang luar biasa tiada berhingga, sehingga di pagi hari ini kita sudah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkan pagi-pagi kita dengan mujalasatus shalihin, duduk-duduk bersama orang-orang yang soleh insyaallah yang ada di masjid ini. Dan ini menjadi hal yang penting karena insyaallah dengan kita berada dalam bi'ah as-salihah, lingkungan yang baik, yang berada tadi dengan duduk-duduk bersama orang yang soleh, ini akan saling menguatkan satu sama lain, ya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Saling menasehati di dalam kebenaran, di dalam menjalani kesabaran, dan di dalam mewujudkan kasih sayang. Kita menasehati untuk saling menguatkan, bukan mempermalukan, apalagi menjatuhkan saudara-saudara kita. Kira ini menjadi sebuah hal yang penting. Makanya disitulah letak khairiyah kita, ya, terhindar kita dari kerugian manakala kita saling mampu menghidupkan ruhut tanasuh,
ruh yang saling nasihat menasehati, semangat saling nasihat menasehati dalam kebenaran, kesabaran dan kasih sayang. Salawat ring salam semoga senantiasa tercurah atas qudwah kita, teladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang 8 hari yang lalu mungkin kita sama-sama memperingati hari kelahiran beliau. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan pada kita untuk bisa meneladani segala sisi kehidupan beliau dan menjadi orang-orang yang mencintainya sehingga kita akan dipertemukan di dalam surganya bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara sekalian, tentu ayat yang tadi saya bacakan itu terdapat dalam surah Yunus ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu ya huwa khairum mimma yajma'un. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakanlah dengan karunia Allah, bifadlillah, dan rahmatnya, nah hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kita dapat rahmat, kita dapat karunia dari Allah. Kira-kira kalau kita dapat rahmat, dapat karunia, bergembira nggak Pak? Wajar kalau kita bergembira. Nah inilah maka penekanan Allah Subhanahu wa taala juga seperti itu dalam ayat ini. Ya, karena karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Ya. Apa yang dimaksud dengan karunia Allah Subhanahu wa taala? Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fadlullah itu Al-Qur'an. Ya, jadi karena karunia Allah yang diberikan berupa Al-Qur'an dan rahmatnya itu yang dimaksud adalah anja'alakum min ahlihi, menjadikan kalian sebagai ahlinya, ahlul Qur'an. Ya, itu salah satu penafsiran Ibnu Abbas. Tetapi menurut Imam Ibnu Qatadah, ya, Imam Qatadah mengatakan fadlullah al-Islam. Ya, karena Allah berikan pada kita al-Islam, kita memeluk Islam, dan yang dimaksud rahmatuhu adalah Al-Quran, dan rahmatnya Allah berikan pada kita penguasaan terhadap Al-Quran, ya. Nah, maka kita bergembira. Tetapi sebagian pendapat yang lain mengatakan fadlullah itu adalah maksudnya ilm, al-ilm, karena ilmu yang Allah berikan kepada kita, dan rahmatnya, yang dimaksud rahmatnya adalah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena ilmu yang Allah berikan pada kita, dan karena kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kita, maka wajar itu falyafrahu, mereka harus yang bergembira. Nah, oleh karena itu seharusnya seorang muslim ketika tadi menyambut kehadiran sosok junjungan agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Karena beliaulah sosok yang kemudian Allah takdirkan mampu mengubah dunia ini dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam yang terang benderang. Ya, jadi itu kenapa kita harus bergembira saat menyambut ya hadirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sejalan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memang dalam ayat yang lain ini menjadi rahmat bagi semesta alam, ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi bukan hanya pada kita manusia, tapi bagi semesta alam itu menjadi rahmat juga. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini dirasakan betul yang bisa melihat memang saat Rasulullah SAW bersama sahabat radhiyallahu anhum, sebagaimana diceritakan oleh Imam Bukhari pada hadis yang ke-3583 dan oleh Imam Muslim
pada hadis yang ke-2326, di mana diceritakan bahwasanya an Jabir ibn Abdullah, bahwa Jabir bin Abdullah itu mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu yaumal jumu'ati ila syajaratin aw nakhlatin. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ketika hari Jumat, ya, beliau ini bersandarnya pada sebuah pohon kurma, ya, di situ. Faqalat imra'atun minal ansori aw rajulun, nah, maka ada sahabat yang dari kalangan Ansor, ya, mengatakan, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, ala naj'alu laka mimbaron, ya, maukah engkau aku buatkan mimbar gitu. Biar apa? Karena jamaah semakin biar kedudukan beliau lebih tinggi, jadi yang di belakang juga bisa melihat dan mendengar dengan jelas, itu. Maka kata baginda Rasul, qala in syi'tum, kalau kamu mau silakan buatkan, gitu. Faja'alu lahu minbaron, maka dibuatkanlah mimbar, ya. Falamma kana yaumul jum'ati dufi'a ilal mimbar. Ketika kemudian tiba hari Jumat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kemudian menuju mimbar itu. Fasahatin nakhlatu siyahas sabiyyi. Saat beliau sudah berada di mimbar, ya, itu terdengarlah tangisan seperti tangisan anak kecil. Ya, seperti mana mungkin anak kecil yang menangis itu, ya. Rupanya tangisan itu muncul dari batang kurma yang biasa disandari oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi batang kurma sedemikian aja, merasakan begitu ditinggal Rasul sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar, nggak lagi bersandar ke batang kurma itu merasa seolah-olah nggak difungsikan, seolah-olah diabaikan, ya, seolah-olah nggak diperhatikan. Maka kemudian tatkala mendengar, dan tangisan itu didengar oleh sahabat-sahabat yang lain juga, gitu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar itu dan memeluk batang kurma itu. Lalu pohon itu memang terisak seperti anak kecil yang sedang ditenangkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian setelah tenang, Rasul naik lagi ke mimbar. Seraya beliau bersabda bahwasanya kanat tabki ala ma kanat tasma'u minaz zikri indaha, itu, ya. Ia menangis karena zikir, nasihat yang biasa didengar begitu langsung dari sisinya, karena agak jauhan di mimbar, ya. Jadi begitulah bagaimana suasana ingin dekatnya dengan baginda Rasulullah SAW itu bukan hanya dirasakan oleh manusia dan sahabat-sahabat ketika itu, bahkan sebatang pohon kurma pun ingin selalu dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pohon kurma itu merasa kehilangan kedekatan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya beliau menangis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah ke mimbar itu. Tentu ini Allah menjadikan peristiwa ini pun sebagai mukjizat, ya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang langsung disaksikan oleh para sahabat, tangisannya terdengar. Karena ada juga kadang-kadang yang mendengar hanya Rasulullah sendiri, sahabat-sahabatnya enggak. Jadi makhluk yang tidak berakal saja begitu mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apalagi kita umatnya yang memang diperjuangkan oleh beliau, ya. Harusnya sangat berterima kasih, sangat harusnya mengikuti apa yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukan cuma satu-satunya, hanya pohon kurma itu. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, ini diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung Uhud ini adalah gunung yang mencintai kami. Ya, jadi Gunung Uhud mencintai Rasulullah SAW
dan kami pun mencintai gunung Uhud. Jadi begitulah hubungan-hubungan yang kedekatan antara Rasulullah SAW dirasakan betul oleh bukan hanya manusia tetapi makhluk-makhluk Allah yang lain. Maka ayat yang di awal tadi memberikan pengingat bagi kita, falyafrahu biha. Hendaklah kita betul-betul merasa senang, bahagia, gembira ya dengan hadirnya baginda Rasulullah SAW. Kegembiraannya itu ya dalam ayat ini digambarkan, huwa khairum mimma yajma'un. Dia itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kita mengumpulkan harta, mengumpulkan anak dan sebagainya, nggak ada artinya apa-apa. Dengan kegembiraan tadi harusnya melampaui kegembiraan terhadap mendapatkan harta yang besar, yaitu dengan hadirnya baginda Rasulullah SAW jauh lebih besar itu ya, kegembiraan kita mendapatkan kebersamaan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu di dalam peristiwa Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seringkali dibacakan sifat-sifat sosok baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diantaranya adalah Allah rekam di dalam surah At-Taubah ayat 128 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu sendiri. Jadi dari kalangan manusia. Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dari kalangan malaikat. Sehingga kalau kalangan malaikat mungkin kita bisa beralasan, wah kita nggak bisa mengikuti dan meneladaninya. Dia terlalu sempurna bagi kita. Nah, yang diutus oleh Allah adalah Rasul yang dari kalangan kita. Ya kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bisa melakukan itu, insya Allah kita pun bisa dan mungkin untuk bisa melakukan itu. Ya. Jadi di sini digambarkan sifat-sifat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat olehnya penderitaan kamu. Jadi kalau umatnya terasa berat, itu dirasakan betul oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah-kisah kehidupan beliau dan sahabat-sahabatnya pada masa musim paceklik ya, yaitu Umar pada satu ketika dia mengungkapkan karena kelaparannya siang-siang menghadap Abu Bakar, ada nggak makanan? Rupanya beliau Abu Bakar juga lagi nggak ada makanan. Akhirnya berdua menghadap baginda Rasulullah SAW berharap baginda Rasul SAW adalah stok makanan. Rupanya nggak ada juga. Bahkan beliau memperlihatkan bahwa rupanya perutnya itu diganjal dengan batu. Kita pernah mengganjal perut kita dengan batu, Pak. Rasanya masih aman-aman itu, karena masih stok makanannya masih memadai. Tapi Rasulullah SAW karena begitu terasa, itu musim paceklik, ya, di Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar nggak punya juga stok makanan ke hadapan Rasul, ternyata Rasul jauh lebih lapar. Ya. Dan kemudian mereka pergi ke orang sahabat yang lain, dan rupanya disitulah mendapatkan Allah berikan karunia makanan. Artinya di sini terlihat bahwa Rasul SAW merasakan betul bagaimana beratnya yang terjadi di tengah masyarakat. Ya, sebetulnya hal ini yang hari-hari ini sedang dirasakan oleh negeri kita ya. Kenapa kemudian mungkin terjadi demonstrasi yang sedemikian rupa? Karena tadi mungkin ada kesenjangan, ya, gap yang terlalu jauh ya antara
masyarakat secara luas dengan para elit-elitnya. Nah, tapi kalau tadi seperti halnya gambaran contoh keteladanan baginda Rasul, ketika gap itu nggak terlalu jauh, ya hampir sama saja. Azizun alaihi ma'anittum, terasa betapa pimpinan-pimpinannya juga merasakan juga hal yang dirasakan oleh rakyat. Tentu rakyat juga akan bisa memahami dan menyadari, ya, memaklumi gitu. Itu yang pertama, ya, terasa berat olehnya penderitaan kamu. Kemudian yang kedua, sifat baginda Rasul harisun alaikum. Beliau ini juga orang yang sangat menginginkan keimanan dan keselamatan untuk kita umatnya, ya. Bahkan dalam satu hadis sebutkan inni ajaztu bihujazikum anin nar. Itu sampai menggambarkan bahwa aku ingin menyelamatkan kamu dari neraka itu. Rasulullah SAW tarik ikat pinggang kita agar kita nggak terjerumus ke neraka. Tetapi apa yang terjadi? Justru kalianlah yang menjerumuskan diri kalian ke dalam neraka. Seperti apa? Rasulullah menggambarkan tahafut al-farosh, seperti halnya serangga. Kalau kita lihat lampu-lampunya kadang-kadang ada serangga, betul Pak? Nah, serangga itu menganggap, oh lampu ini adalah penerang, lampu ini adalah penghangat. Tapi mereka berkeliling-keliling di situ, akhirnya rupanya ketika menyentuh lampu itu, ya tersengat panasnya, terkena dan menggelepar dan mati. Nah itu Rasul menggambarkan kehidupan kita manusia itu seperti itu. Rasul berupaya untuk menarik ikat pinggang kita, saking inginnya menyelamatkan kita nggak terjerumus ke dalam neraka. Justru manusianya tadi, justru manusia yang menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Betapa sayangnya Rasulullah SAW pada kita sampai beliau bersabda, kullu ummati dakhalal jannah. Semua umatku pasti akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan dimasukkan ke dalam surga. Para sahabat merasa bingung, kok ada orang yang nggak mau dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kebaikan, kebahagiaan yang abadi. Sehingga bertanya pada baginda Rasulullah SAW, "Faman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang enggan dimasukkan ke dalam surga, wahai baginda Rasul? Dan disitulah Rasul menjelaskan, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa mentaatiku, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man 'asani faqad aba. Dan barang siapa dia bermaksiat kepadaku, enggak mau mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, selalu aja menyalahi apa yang diungkapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah orang-orang yang enggan dimasukkan ke dalam surganya. Mudah-mudahan insyaallah kita semua termasuk orang-orang yang mentaati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang ketiga, sifat dari baginda Rasul yang digambarkan di dalam surah At-Taubah ayat 128 ini adalah bil mu'minina raufur rahim. Sangat penyantun, penyayang pada orang-orang yang beriman itu, ya. Begitu sayangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itulah gambaran sosok mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Terasa berat oleh beliau apa yang dirasakan oleh umatnya. Beliau menginginkan umatnya ini beriman sehingga mendapatkan hidayah dan selamat dari kesulitan, ya. Kemudian beliau sangat menginginkan umatnya juga mendapatkan hidayah dan beriman serta selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seringkali digambarkan oleh orang yang tidak senang dengan Islam bahwasanya ya Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya sering kali ikut di dalam pertempuran begitu ya. Nah, dari kisah-kisah yang ada, Bapak pernah nggak tergambar atau terbaca siapa
dalam 27 kali pertempuran yang diikuti oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, yang pernah dibunuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Coba, ada nggak yang bisa menjawabnya? Siapa yang pernah dibunuh dalam pertempuran-pertempuran yang diikuti oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hampir kita sulit memberikan jawabannya. Kenapa? Karena dalam setiap pertempuran yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah justru pengikutnya itu masuk Islam. Sehingga dalam pertempuran-pertempuran itu seringkali beliau lebih banyak bertahan, ya. Beliau lebih banyak melindungi dirinya dan tidak sampai kemudian secara brutal membunuh musuh-musuhnya, membunuh lawan-lawannya. Ya. Nah, di dalam sejarah memang ini ada satu orang yang pernah ya di dalam pertempuran, memang orang ini mempersiapkan betul untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang bernama Ubay bin Khalaf. Persiapkan kudanya, dianya sendiri mempersiapkan diri, dan itu terjadi di dalam perang Uhud. Dan perang Uhud kita faham awalnya umat Islam ini udah berhasil memenangkan pertarungan, tapi kemudian pasukan Khalid bin Walid berbalik, dia menyerang dari atas bukit. Nah, ini terjadi sehingga Rasulullah SAW juga saat itu dilindungi oleh sahabat-sahabatnya sehingga tanggal gigi beliau ya luka-luka. Nah, saat itulah yang namanya Ubay bin Khalaf ini berusaha untuk membunuh Rasulullah SAW. Hanya Rasulullah SAW ketika itu melindungi diri. Akhirnya dengan tombak kecilnya beliau melukai yang secara fisik lukanya itu nggak seberapa. Jadi di lehernya ini hanya mungkin semacam tergores gitu aja. Tetapi begitu kena goresan itu, Ubay bin Khalaf ini ya berteriak-teriak, aku dibunuh oleh Rasulullah SAW, aku dibunuh oleh Rasul, aku dibunuh oleh Rasul. Padahal dia masih teriak-teriak, udah merasa dirinya mati. Nah, sampai kemudian pulang dia ke Mekah, dan dalam perjalanan lah kemudian Ubay bin Khalaf itu meninggal dunia. Itulah satu-satunya peristiwa, itu pun bukan kemudian dibunuh oleh Rasulullah SAW dengan sesuatu hal yang mengerikan gitu. Kenapa? Karena Rasul ingin justru umatnya ini justru sadar dan kemudian mau bersama-sama dengan beliau memberikan support dan dukungan terhadap Islam. Nah, jadi itulah gambaran bagaimana sayangnya baginda Rasulullah SAW pada umatnya, sampai dalam pertempuran-pertempuran itu pun beliau tidak secara brutal membunuh ya orang-orang yang ketika itu ingin membunuh baginda Rasulullah SAW. Nggak seperti kaitan kita melihat suasana saudara-saudara kita di Gaza, ya. Mereka lagi antri makanan, sulitan makanan, dibunuh lagi antri. Nah, luar biasa. Tempat mereka di rumah sakit ingin berobat, dihancurkan rumah sakitnya. Tidak ada tempat yang aman bagi saudara-saudara kita di Gaza. Jadi itulah, dan kita hari ini belum bisa berbuat banyak, ya. Negara-negara kita dan daerah negara-negara Islam, negara-negara Arab juga belum bisa berbuat banyak. Tapi alhamdulillah kita dengar Pak Presiden Prabowo ya itu sekarang sedang ada di Doha mungkin ya. Padahal Doha ini kemarin baru saja diserang karena upaya ingin tadi mencari titik-titik perdamaian. Ya, mencari solusi gencatan senjata di Gaza, tapi apa yang terjadi itu diserang juga oleh Yahudi, pimpinan-pimpinan Hamasnya yang sedang mencari solusi-solusi ya di atau Doha.
Bapak Ibu saudara sekalian, nah jadi kita melihat bagaimana suasana-suasana kecintaan baginda Rasulullah SAW itu tergambar bahwa beliau tidak ingin umatnya ini justru hancur ya, oleh dirinya sendiri, ya, oleh karena peperangan dan sebagainya. Bahkan pada saat beliau berusaha untuk mendakwahkan Islam dan dapat sambutan yang tidak sepadan, beliau masih tetap bersabar. Bagaimana ketika di Uhud juga beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah pada kaumku, sesungguhnya mereka melakukan itu, memerangiku, ya. Ini bukan karena mereka dengan kesadaran, ya mungkin karena kebodohan dan ketidaktahuan mereka akan kebenaran sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau ke Taif, ya, harapannya adalah dapat sambutan dari masyarakat Taif. Ya, setelah Mekah nggak kondusif, cari-carilah salah satu yang diarahkan itu adalah Taif. Maka di sana bukannya sambutan yang didapatkan oleh baginda Nabi, tetapi justru sambitan, lemparan-lemparan batu, ya. Sehingga saat itulah kemudian malaikat Jibril ya menyarankan pada baginda Rasulullah SAW, wahai Muhammad, mintalah pada Allah agar supaya membalikkan gunung ini dan menghancurkan pada masyarakat Taif yang tidak menerima engkau, gitu, ya, yang menolak engkau. Namun Rasulullah SAW menolak apa yang disarankan oleh malaikat Jibril. Bahkan beliau menyarankan, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah la yusyriku bihi syai'a. Apa kata Rasulullah SAW? Bahkan aku berharap agar Allah mengeluarkan dari keturunan-keturunan mereka ini orang-orang yang menyembah Allah semata. Jadi harapannya begitu panjang. Kalau orang-orang tuanya hari ini di Taif itu masih belum menerima, ya sudah, mungkin anak keturunannya, generasi-generasi ke depan yang lebih bisa menerima Islam dan menjadi pejuang-pejuang Islam. Dan itu akhirnya betul bahwa kalau kita melihat Taif hari ini, ya semuanya mengikuti tuntunan baginda Rasulullah SAW, ya. Ya itu mungkin keturunan-keturunannya justru yang malah ikut memperjuangkan agama baginda Rasulullah SAW. Jadi itu panjang. Jangan kita ini berdakwah kemudian hanya sempit. Kalau nggak bisa diterima oleh salah satu kaumnya hari ini, kemudian kita tinggalkan saja. Ya, di sana ada anak-anaknya, ada cucu-cucunya, yang mungkin itu akan lebih bisa menerima dakwah ini ya daripada orang tuanya. Nah, jadi ini panjang yang diinikan oleh Rasulullah SAW, futuristik, ya. Doa ini memperlihatkan bagaimana kelembutan hati baginda Rasulullah SAW sekaligus keteguhan. Ya, meski disakiti, beliau tidak minta kebinasaan pada penduduk Taif, ya, tapi justru berdoa dan harapan-harapannya yang sedemikian panjang agar keturunan-keturunan mereka nanti justru menjadi generasi yang beriman. Yang ada peristiwa juga adalah kalau kita melihat apa yang dikeluhkan oleh Rasulullah SAW dan tangisan-tangisan beliau dalam sholat malamnya, yang ditangiskan itu bukan tentang dirinya dan keluarganya, tapi sering yang ditangiskan oleh beliau itu menangis panjang malam. Ibnu Hibban meriwayatkan Rasulullah SAW pernah menangis panjang malam. Beliau ini yang diingatnya, ya ummati, bagaimana kita umatnya? Ya, yang diingat adalah umat, wahai umatku. Ya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Jibril alaihissalam menanyakan, mengapa beliau menangis sampai seperti itu? Nabi menjawab, aku memikirkan nasib umatku. Nah, maka Allah menurunkan kabar gembira, wahai Muhammad, kami akan membuat engkau ridho terhadap umatmu dan kami tidak akan menyusahkanmu. Barulah Rasulullah SAW merasa tenang. Ya, jadi ini sekali lagi menjadi bukti bahwa
Rasulullah SAW memikul beban berat penderitaan umatnya dengan penuh kasih sayang, ya, dan terasa berat perasaan beliau dengan berat yang terjadi di tengah masyarakat. Ada hal yang lain, ini kalau ini kejadiannya nanti mungkin di padang mahsyar, ketika manusia pada saat itu ya sangat memerlukan pertolongan. Dalam hadis sahih disebutkan bahwasanya manusia sibuk mencari pertolongan nanti di hari kiamat. Tapi apa yang terjadi para nabi ketika itu diminta pertolongan, ya urusannya nafsi-nafsi lah, sendiri-sendiri aja ngurusin, ya. Akhirnya mereka mendatangi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, justru Rasulullah SAW inilah yang kemudian beliau berkata, ummati, ummati, umatku, umatku. Seraya beliau tetap memikirkan keselamatan kita di hari yang penuh dengan tantangan itu, di hari yang paling sulit, yaitu pada hari kiamat. Rasul masih memperjuangkan, memikirkan kita semuanya. Jadi begitulah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bagaimana sayang dan cintanya baginda Rasulullah SAW kepada kita. Nah, ingin menyelamatkan kita, tidak ingin kita menderita berkepanjangan baik di dunia maupun apalagi yang abadi di dalam neraka, na'udzubillah. Ya. Beliau ingin menyelamatkan kita. Maka kira-kira kita wajib nggak berbuat, bertindak apa yang harusnya kita lakukan untuk baginda Rasulullah SAW, membalas kebaikan beliau? Kira-kira wajib dibalas nggak Pak? Sesungguhnya kalau orang bersyukur tadi harusnya wajib membalas kebaikan-kebaikan yang sedemikian rupa dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka itulah harusnya pada diri kita ada kewajiban-kewajiban kita pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sesungguhnya kewajiban kita pada baginda Rasul? Yang pertama adalah al-imanu bihi, kita mengimani baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita tidak pernah bertemu dengan baginda Rasul, karena kita berjarak yang sangat jauh secara masa, mungkin sekitar 15 abad. Tetapi keyakinan kita yakin bahwa memang ada Rasul yang diutus oleh Allah, Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu harus terpatri pada diri kita, inilah Rasul terakhir. Ya. Dan itu sekaligus menafikan kalau ada datang orang-orang yang kemudian menemui kita hari ini mengatakan bahwa dirinya adalah diutus sebagai Rasul, kira-kira kita benarkan nggak? Kita harus tolak. Kenapa? Kalau kita yakin dengan kerasulan Rasulullah SAW adalah Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ayat begitu jelas dalam surah Al-Ahzab ayat 40, "Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Sangat jelas ayatnya. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, tetapi beliau adalah Rasulullah dan utusan Allah yang terakhir, nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita beriman pada Rasulullah, kita harus menafikan. Kalau ada hari-hari ini orang yang datang, kan hari banyak juga yang mengaku-ngaku nabi, betul Pak? Nah itu kita harus tolak, ya, karena nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah tentu kita tidak perlu berkecil hati. Wajar dong kalau dulu sahabat radhiyallahu anhum mereka bisa mengimani karena melihat tadi sepak terjang, karena melihat kemukjizatan Rasul seperti tadi. Kok ini pohon kurma bisa menangis, ya, karena jauh dari Rasul. Kita nggak bisa menyaksikan secara langsung peristiwa-peristiwa itu. Tapi jangan berkecil hati, karena Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau mengatakan, "Tuba liman ro'ani wa amanabi." Berbahagialah orang-orang yang melihatku dan kemudian beriman kepadaku. Siapa itu Pak?
para sahabat radhiyallahu anhum hidup sezaman Rasulullah dan beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu para sahabat. Tetapi apa kata baginda Rasul? Wa tuba, summa tuba, summa tuba, sampai diulang-ulang. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Ya, liman amanabi, bagi orang-orang yang beriman kepadaku, walam yaroni, walaupun dia tidak pernah melihat diriku, nggak pernah menyaksikan secara langsung sosok baginda Rasulullah SAW, tapi keimanannya masih kuat, maka itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya, insya Allah, amin. Nggak pernah menyaksikan Rasul secara langsung, ya, berjarak 15 abad yang lalu, tapi mudah-mudahan keimanan kita nggak luntur, ya. Nah, inilah yang betul-betul diharapkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah kita mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada konsekuensi, ya. Konsekuensinya adalah kita harus mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kadang ini harus memprioritaskan cinta pada beliau lebih tinggi dari cinta pada diri kita maupun keluarga kita. Ini yang berat. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian hingga aku, Rasulullah, lebih dicintai daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, dan dari semua manusia. Nah, ini yang berat, ya. Kadang-kadang kecintaan kita pada keluarga kita masih jauh lebih tinggi daripada kecintaan kita kepada Rasul. Ya. Nah, ini yang harus kita terus tingkatkan. Bagaimana kecintaan kita pada Rasul ini memiliki kecintaan yang lebih prioritas, ya. Bahkan kadang kecintaan ini juga harus dibuktikan, kan biasanya begitu. Ya, kata seorang sufi yang namanya Robi'ah Adawiyah Al-Adawiyah, yang mengatakan, man ahabba syai'an aktsar min zikrihi. Barang siapa mencintai sesuatu, maka dia akan banyak-banyak, ya, mengingatnya, menyebut-nyebutnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita, dan ayat ini sering dibaca oleh setiap khotib di waktu Jumat. Ya, saya kira ayat ini mungkin kita hafal semua. Dalam surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat bersalawat pada baginda Rasul, ya. Nah, maka kemudian kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wasallimu taslima, ucapkanlah salam penghormatan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah makanya kita sebagai bukti cinta kita pada Rasulullah harusnya kita banyak membaca salawat. Yang paling singkat mungkin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau nggak pakai sayyidina, ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para ulama banyak yang kemudian membuat dan merangkaikan bahkan dengan doa-doa. Ya, makanya banyak bertebaran salawat-salawat. Yang penting tadi ungkapannya adalah doa dan doakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibuat sholawat tibbil qulub, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, dan seterusnya. Ada juga sholawat asyril yang biasa dibaca oleh Haji Abdullah Syafi'i. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
biasanya radio Asy-Syafi'iyah. Wa asyghilil zalimin bizzalimin. Ya Allah, anugerahkanlah salawat, keberkahan pada Rasulullah, sibukkanlah orang zalim dengan orang zalim. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamatkan kami ya dari pertempuran sesama orang-orang zalim itu dengan keselamatan. Jadi itu kadang-kadang ada yang menggabungkannya dengan doa. Tapi intinya wujud kecintaan kita pada baginda Rasulullah SAW harus diekspresikan dengan mengucapkan salawat pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka di dalam hadis yang lain disebutkan, termasuk orang yang pelit adalah orang yang saat nama Rasulullah SAW disebut nggak membaca salawat pada baginda Nabi SAW. Jadi kalau disebutkan Nabi Muhammad, nah, itu Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus membaca salawat. Itu bagian dari kita mencintai beliau. Kalau kita nggak jawab apa-apa, nah, kata Rasul, termasuk orang yang pelit, sekedar mengucapkan aja pun nggak mau. Ya, nah mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai dan banyak-banyak membaca salawat pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah berikutnya kewajiban kita yang ketiga adalah setelah beriman pada Rasul dan kemudian mencintai Rasulullah SAW dengan ekspresi banyak-banyak membaca salawat tadi. Yang ketiga ini jauh yang lebih berat adalah menjadikan Rasul SAW sebagai teladan. Karena ayatnya begitu jelas pada kita dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Keteladanan kita ya harus kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu teladan, ya. Maka kita harus ikuti. Keteladanan dalam kehidupan secara pribadi. Ada orang yang datang kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kemudian meminta penjelasan tentang bagaimana Rasulullah SAW sehari-hari. Setelah diceritakan oleh Ibunda Aisyah, kemudian tiga orang ini berkomitmen. Kalau begitu, yang pertama komitmen, saya tidak akan pernah tidur malam. Saya akan terus mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu lagi berkomitmen, saya tidak akan pernah meninggalkan puasa. Saya sepanjang tahun akan berpuasa. Yang satu lagi berkomitmennya, kalau begitu saya tidak mau menikah, saya khususkan untuk beribadah saja. Setelah itu datang baginda Rasul, mendengarlah apa yang diungkapkan oleh sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum. Lalu beliau meluruskan, aku ini Rasul dan aku ini juga tadi ya di malam hari kadang tertidur, ya juga menegakkan qiyamul lail. Ya, aku juga berpuasa, juga berbuka, gitu ya. Dan aku juga berumah tangga. Jadi ini sebagai manusia yang sempurna. Bukan kemudian dimensi kita seperti dimensi malaikat gitu ya. Nah jadi ini diluruskan oleh baginda Rasulullah SAW. Itu keteladanan secara pribadi. Keteladanan dalam berumah tangga. Betapa Rasulullah SAW juga membantu istri beliau ya dalam mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan rumah tangganya. Nah ini juga harusnya menjadi teladan bagi kita, ya. Termasuk keteladanan dalam tadi memimpin masyarakat, keteladanan dalam memimpin negara, keteladanan sebagai panglima perang. Saya kira keteladanan yang ini oleh Rasulullah SAW begitu sempurna. Tinggal kita mau atau tidak meneladani kehidupan baginda Rasulullah SAW. Yang terakhir, kewajiban kita ya setelah tadi mengimani beliau, mencintainya dengan banyak-banyak bersalawat dan meneladaninya. Yang keempat adalah mendakwahkan risalah Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita sangat bersyukur terbimbing dengan nilai-nilai keislaman
yang menjadi rambu-rambu kebaikan kita sepanjang kehidupan ini, sehingga nggak sulit dalam menata kehidupan kita. Bayangkan kalau tidak punya aturan yang jelas tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ini, mencari-cari sendiri, tentu ini akan betapa bingungnya kita. Nah, oleh karenanya itu perlu kita sebarkan apa yang kita fahami dari nilai-nilai Islam yang kita yakini ini. Ya kalau cawunya cuma satu ayat, kata Rasulullah SAW, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Kalau kita tahunya satu ayat, sampaikan aja satu ayat itu pada orang-orang terdekat kita, ya istri kita, suami kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya tetangga-tetangga kita, ya itu sampaikan aja. Nah itulah sehingga nilai-nilai Islam ini betul-betul akan mewarnai kehidupan di tengah masyarakat kita. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam Al-Quran itu digambarkan bahwa kalimat tauhid yang terhujam pada diri kita haruslah berbuah. Dan buahnya itu seperti syajarah thayyibah, pohon yang baik. Syajarah thayyibah itu dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 24 digambarkan asluha sabitun, akarnya menghunjam ke dalam tanah, wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya itu menjulang ke langit. Pohonnya rindang, ya bisa menaungi orang ketika panas maupun hujan, ya. Bahkan bukan cuma itu, tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Dia memberikan buah, memberikan manfaat, ya, seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu, kita sebagai orang beriman harusnya memberikan manfaat pada orang-orang di sekitar kita, pada keluarga kita, pada masyarakat kita. Seperti tadi, syajarah thayyibah, pohon yang baik. Ya. Kita seringkali dalam doa-doa kita menghendaki, ya, adanya baladun thayyibah, thayyibatun wa rabbun, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mendambakan hadirnya negeri yang baik. Tetapi negeri yang baik itu akan sangat sulit, akan bisa hadir manakala tidak ada yang namanya syajarah thayyibah. Kalau kitanya ya nggak mau memunculkan sebagai syajarah thayyibah yang memberikan kebaikan-kebaikan pada orang lain, akan sangat sulit mendapatkan negeri yang thayyibah. Tapi kalau syajarah thayyibah ini begitu banyak di negeri ini, memberikan kontribusi pada negeri ini, maka itulah sangat mungkin Allah berikan tadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insyaallah mudah-mudahan dari diri kita bertekad untuk kembali menunaikan kewajiban-kewajiban kita pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa memberikan kontribusi-kontribusi besar di dalam negeri yang memang sangat memerlukan kontribusi kita semuanya. Saya kira itulah Bapak Ibu saudara sekalian yang ingin saya ingatkan dalam kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Bapak Ibu saudara semua dan menjadi amal soleh bagi kita semuanya, amin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu waliyut taufiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.